Shalom. Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya tetap dan selalu bersyukur oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti rangkaian khotbah, motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Baiklah saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau yang sudah bersama dengan kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kasih merupakan unsur yang terdapat dalam hidup manusia yang mampu menciptakan keharmonisan, kedamaian, serta hubungan sosial yang baik antara satu dengan yang lain. Ada 4 jenis cinta atau kasih menurut pemahaman orang Kristen, yaitu agape, phileo, eros, dan storge. Storge dalam bahasa Yunani yang berarti cinta keluarga, ikatan antara ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan, pada intinya bahwa ada tali persaudaraan, ada pertalian darah antara satu dan yang lain. Lexicon Strong yang ditingkatkan memberikan sebuah definisi bahwa storge sebagai menghargai kerabat seseorang, terutama orang tua atau anak-anak. Lalu, paling tidak, kasih storge dapat dilihat dan dinyatakan dalam 7 sifat cinta storge. Ada 7 sifat cinta storge itu. Yang pertama, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dalam buku Amsal 29 ayat yang ke-17. Lalu bagaimana sikap cinta storge sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Yang kedua, tanggung jawab naluri dan intuisi. Artinya, menyediakan lingkungan yang aman, menyediakan kebutuhan dasar anak, memupuk harga diri anak, mengajarkan tingkah laku moral dan nilai-nilai hidup dari anak tersebut. Kemudian, apa sifat dari cinta storge itu? Yang ketiga, tanggung jawab dalam hal rohani, dengan maksud menjadi teladan rohani bagi anak-anaknya. Dia menyediakan lingkungan rohani yang sesuai dengan rumah dan gereja, menguduskan anak-anaknya, dan mengevaluasi pertumbuhan rohani anaknya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Lantas, apa sifat cinta storge itu? Yang keempat, tanggung jawab terhadap orang tua. Saudara sekalian, saudara boleh lihat dan baca dalam Amsal 22 ayat 23 dan 25. Salah satu dari 10 hukum Tuhan itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan saudara boleh juga lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Sebenarnya apa makna rohani dalam cinta terhadap orang tua? Apa sifat cinta storge? Dan bagaimana sikap orang tua yang harus dilakukan terhadap orang tua membuktikan bahwa dia mencintai atau cinta storge? Yang kelima, hormati berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Apabila ada seorang yang mengutuki ayah atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Kemudian, apa sifat cinta storge itu? Yang keenam, hormat berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegur orang Yahudi
yang telah menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan dasar, yaitu ketidakrelaan mereka memenuhi kebutuhan orang tuanya. Kemudian, apa sifat cinta sorga itu? Yang ketujuh, yang terakhir, tanggung jawab terhadap saudara kandungnya. Dalam Kejadian 45 ayat yang kelima, memelihara kehidupan dengan tidak menelantarkan dan memperlakukan mereka dengan baik serta mengasihinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, maukah saudara memiliki cinta storge, mencintai anak, orang tua, dan saudaramu? Kalau saudara mau, lakukanlah masing-masing apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau demikian, saya undang kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami satu pelajaran mengenai cinta storge. Biarlah Tuhan, kami dapat mengasihi anak, mengasihi orang tua, bahkan mengasihi saudara kami, sehingga kami dapat layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan para pendengar, Bapak, Ibu, saudara kami yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat dari surga selalu menjadi bagian mereka. Berkati mereka dalam kesehatan. Selalu mereka diberikan berkat dari surga, supaya mereka selalu bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.